Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Sehat, baiklah Ibu. Di sini kita akan praktik tentang coach dan coach ya Ibu ya. Jadi untuk Ibu Dewi di sini berperan sebagai coach dan Ibu Dua atau Ibu Gina berperan sebagai coach ya Bu ya. Yang mana nanti coach itu harus bisa membimbing coach ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Nah di dalam praktik coaching kita hari ini ada beberapa penilaian ya, yang akan saya amati kepada coach. Yang pertama, sebenarnya praktik coaching itu berjalan harus sesuai dengan alur kita, gitu ya Bu ya, atau tidak. Nah, nanti akan terlihat di dalam praktik coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan melihat kompetensi coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi. Nah, jadi nampak atau tidaknya alur kita tersebut ya Bu ya. Mulai dari mendengarkan secara aktif, lalu dilihat dari ketika praktik coaching ini, dan dari judgement ataupun asumsi dan menggunakan pertanyaan terbuka, gitu ya. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan berbobot, di mana di dalam pertanyaan berbobot itu akan menggunakan kata kunci, yaitu dalam bentuk pertanyaan pemantik kepada coaching kita nanti. Dan yang terakhir adalah bagaimana si coach ini bisa atau tidaknya mampu atau tidaknya memberdayakan si coach dengan tidak memberikan solusi. Jadi Ibu sebagai coach betul-betul membimbing tapi tidak memberikan solusi kepada coach gitu ya. Jadi memang benar-benar solusi itu keluar ataupun keluar permasalahannya itu kepada Ibu Wagina ataupun Ibu Wagina yang sebagai coach. Seperti itu ya Bu ya. Jadi peran dari Bu Dewi sebagai coach. Nah, di sini izinkanlah saya untuk hari ini menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi terkait kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktik coaching hari ini. Menurut Ibu Dewi, kompetensi apa yang dikembangkan untuk praktik kita siang hari ini? Baik Ibu, ada 3 kompetensi yang akan saya gunakan. Yaitu yang pertama adalah kesadaran kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah Bu, pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga apakah berjalan sesuai dengan alur kita. Oke, bagus ya Bu ya. Jadi semua identifikasi masalah yang akan dikembangkan sangat bagus sekali. Yang pertama itu adalah hadirnya sepenuh hati Ibu berada di praktek ini, lalu adanya beberapa pertanyaan berbobot, dan Ibu bisa jadi sebagai pendengar aktif. Oke Bu Dewi, selanjutnya saya mau bertanya lagi nih, bagian kompetensi mana menurut Bu Dewi secara spesifik ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan di dalam praktik coaching kita hari ini? Baik Ibu, karena saya sebagai coach, jadi kompetensi spesifik yang akan saya gunakan atau yang saya ingin kembangkan kepada coach saya Ibu Wagina. Yang pertama itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif, seperti itu. Jadi yang kedua inilah yang akan saya kembangkan untuk saya melakukan proses coaching kepada Ibu. Oke, berarti yang ada dikembangkan ada 2 bagian ya, secara spesifiknya. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot atau pendengar aktif, dan yang kedua yang akan dikembangkan itu adalah pertanyaan berbobot ya. Berarti pada siang hari ini praktik coaching Ibu Dewi akan meningkatkan yang 2 tadi ya Bu ya, dengan adanya hadiran penuh, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, kepada Ibu Dewi ada lagi yang ingin saya tanyakan, apa
apakah memang di dalam coach ini memang harus ada kesadaran penuh yang harus diperankan di dalam praktek kita sering ini? Harus Ibu. Karena kalau tidak ada kesadaran pun ada kehadiran penuh, maka semuanya akan mengambang Ibu. Jadi kalau ada kehadiran penuh, konsep atau pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi terarah. Bu Wagina juga akan termotivasi dengan dirinya sendiri untuk menjawab sesuai dengan ide-ide atau gagasan yang keluar dari dirinya sendiri. Seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti memang kesadaran penuh itu maksud Bu Dewi ini harus betul-betul diperankan oleh seorang coach kepada coach ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir saya Bu ya, yaitu di indikator dari tujuan yang ingin Bu Dewi lakukan untuk hari ini, kehadiran penuh yang bagaimana yang betul sekali ingin dikembangkan? Kehadiran penuh yang akan saya kembangkan adalah kehadiran yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga ketika saya menghadirkan pertanyaan berbobot itu, Ibu Wagina sebagai coach saya termotivasi dengan dirinya sendiri, sehingga dia mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang akan dihadapinya Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, baiklah Ibu ya. Berarti di sini saya sudah bisa paham apa yang ingin dikembangkan dari identifikasi masalahnya dari pertanyaan saya tadi ya Bu ya. Baiklah kalau begitu kepada Ibu Dewi sebagai coach dan Bu Wagina sebagai coach, oke, saya rasa bisa kita lanjutkan bentuk percakapan kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Selamat sore Ibu Iwa. Selamat sore Bu Dewi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Ibu, saya juga sehat. Ada apa ini Bu? Begini Bu, saya ingin cerita tentang masalah yang ada di sekolah saya Bu. Belakangan ini murid saya nggak semangat Bu mengikuti pelajaran dengan saya. Oh, berarti kita mau bahas problem Ibu nih, atau masalah yang Ibu hadapi nih. Siswa Ibu tidak semangat dalam pembelajaran ekonomi ya Bu ya. Kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu? Saya Bu berharap agar seluruh murid saya selalu aktif dan semangat dalam pembelajaran ekonomi bersama saya. Berarti harapan terbesar Ibu itu adalah murid-murid itu selalu semangat, selalu aktif dalam melaksanakan pembelajaran ekonomi ya Bu ya? Iya Bu. Bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana cara Ibu mengajar saat ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi saya Bu saat ini itu mengajar di kelas 11 Bu. Nah, ketepatan di kelas 11 itu ada materi pembelajaran yang menggunakan perhitungan. Sementara sewaktu di pembelajaran kelas 10 tidak ada perhitungan Bu. Jadi murid saya ini pembelajaran kelas 11 sepertinya kewalahan mengikuti materi dalam pembelajaran Bu. Oh begitu ya Bu ya permasalahannya ya. Murid-murid Ibu kurang bersemangat mengikuti pelajaran karena adanya materi perhitungan ya Bu ya. Lantas situasi apa sih sebenarnya yang Ibu inginkan? Sebenarnya Bu, saya menginginkan agar murid saya itu tetap selalu bersemangat dalam pembelajaran tanpa membeda-bedakan materi Bu. Itu maksudnya Bu. Dengan situasi murid Ibu yang seperti itu, pernah tidak Ibu membuat cara-cara lain agar membuat murid-murid Ibu bersemangat dalam melakukan pembelajaran seperti itu Bu? Pernah sih Bu, namun saya hanya membuat model pembelajaran yang sederhana seperti jigsaw, problem basic learning, ya mungkin itu aja lah Bu yang saya lakukan di kelas. Boleh juga itu Bu. Terus lalu bagaimana tingkat keberhasilan dari saran yang Ibu berikan jika kita hitung skala 1 sampai 10 dan kira-kira keberhasilan atas saran Ibu itu ada di angka keberapa? Itu dia Bu, jujur aja Bu, menurut saya masih ada di angka 5 karena saya sudah menggunakan model-model pembelajaran untuk membuat murid saya mudah memahaminya. Kalau begitu, menurut Ibu nih, ada nggak cara lain yang bisa membuat Ibu semakin mudah dalam memahami pembelajaran itu? Kalau begitu, menurut Ibu, ada nggak cara lain yang harus Ibu lakukan untuk membuat anak-anak Ibu itu atau murid-murid Ibu itu memahami pembelajaran itu? Ini dia Bu, saya yang bingung. Tapi saya punya alternatif sih Bu. Saya akan membuat model pembelajaran berdiferensiasi dengan memahami kebutuhan murid saya Bu. Saya akan memantau kesiapan murid saya
dalam belajar? Setelah saya pikir Bu, akan lebih baik saya pahami betul dulu minat dan profil murid saya Bu. Oke, solusi yang bagus juga itu Bu. Oh ya, menurut Ibu, apakah rencana itu dapat berhasil? Lalu, adakah kendala nantinya yang akan Ibu hadapi dari rencana dengan pembuatan model pembelajaran itu? Saya rasa Bu, dengan membuat pembelajaran berdiferensiasi berhasil Bu, karena saya di sini betul-betul harus memahami 100% kesiapan belajar murid saya. Karena saya harus siapkan stimulus yang jitu untuk menaikkan semangat murid saya dalam memulai pembelajaran. Sepertinya saya akan banyak membuat ice breaking setelah berdoa Bu. Bagus sekali tuh Bu. Jadi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut? Ya, ini juga Bu memang perlu saya antisipasi. Begitupun saya akan menyiapkan langkah-langkah pembelajaran agar lebih efektif dengan menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, dan menentukan strategi dan alat penilaian yang akan saya gunakan. Baiklah. Jadi Ibu Iwa, apa yang akan dilakukan setelah ini terhadap ide-ide itu tadi? Sepertinya Bu, saya langsung mengimplementasikannya di dalam kelas secepat mungkin. Kapan tuh akan kira-kira dimulai Ibu? Secepatnya Bu, besok akan langsung saya implementasikan di kelas. Bagus itu Ibu. Semakin cepat memang semakin keren Bu. Nah, selain wali kelas, adakah orang lain yang bisa membantu Ibu dalam permasalahan ini? Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini? Pastinya Bu, wali kelas ya Bu. Karena pastinya kan wali kelas itu juga pasti tahu memahami karakter murid dalam menentukan profil belajar murid di kelas. Lalu sebesar apa komitmen dan tanggung jawab Ibu dalam minat pembelajaran murid Ibu? Tentu saja Bu, saya sangat berkomitmen agar murid saya selalu semangat dalam pembelajaran ekonomi ya Bu, tanpa membedakan materi-materi pembelajaran. Karena itulah tanggung jawab saya dalam guru mata pelajaran Bu. Baik Bu, luar biasa sekali ya komitmen Ibu ini ya terhadap permasalahan minat belajar murid Ibu ini. Jadi Bu Iwa, hal apa saja nih yang Ibu dapatkan atau apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Sepertinya Bu, saya sudah dapat solusinya Bu. Saya akan selalu memperhatikan kesiapan belajar murid saya sebelum pembelajaran saya mulai. Lalu bagaimana perasaan ini sekarang? Saya sangat senang sekali Bu, karena saya dapat menemukan solusi untuk minat belajar murid saya, supaya anak-anak saya itu lebih semangat untuk belajar dengan saya. Amin. Oke Ibu Iwa, semoga planningnya berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan bisa membuat murid-murid Ibu ini menjadi senang dalam pembelajaran ekonomi bersama dengan Ibu. Baik Bu, amin. Terima kasih Bu. Oke, kalau demikian minggu depan kita berbincang lagi ya Bu ya. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu Dewi. Baik Ibu Iwa, selamat sore Ibu Iwa. Selamat sore. Oke, bagaimana Bu Dewi? Udah merasa plong ya karena sudah melakukan proses coaching ya Bu Dewi ya. Oke, saat ini Bu Dewi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait proses coaching yang sudah dilakukan tadi bersama dengan Ibu Iwa ataupun sebagai coach ya Bu ya. Iya Ibu, baik Ibu. Oke, pertanyaan pertama nih Bu Dewi ya, saya mempertanyakan lagi bagaimana Ibu menilai performa diri sendiri nih sebagai coach terkait kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi kepada coach ya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kompetensi saat proses coaching tadi, saya sudah berusaha nih Bu untuk melakukan proses coaching dengan berdasarkan alur data, yaitu dengan mengajukan tujuan, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab Bu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi Bu. Oke, sangat baik Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, Ibu sudah melakukan proses coaching berdasarkan prinsip coaching dan menggunakan alur cerita ya Bu ya. Ya, sepertinya saya sudah melakukan semuanya seperti itu Ibu. Iya Bu. Baik Bu,
jika demikian, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coaching tadi atau Iwa ya Bu ya. Baik Ibu, silakan Bu. Terima kasih Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi, saya melihat Ibu sebagai coach sudah melakukan proses coaching Bu dengan sangat bagus ya Bu ya, yaitu dengan Ibu sudah melakukan prinsip coaching. Selain itu Ibu juga sudah melakukan proses coaching itu juga sesuai dengan alur dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu merasa termotivasi dengan dirinya sendiri sehingga coach tersebut dapat menggali kompetensi yang ada di dalam pada dirinya dan dapat menemukan ide atau gagasan dalam menyelesaikan masalahnya ya Bu ya. Dan itu sangat luar biasa sekali Bu, sangat luar biasa sekali. Artinya secara garis besar Ibu sudah sangat bagus dalam melakukan proses coaching karena semua sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Dewi ya. Benar lah ini Bu, syukurlah Bu jika begitu. Saya jadi senang nih mendapatkan respon yang positif nih dari Ibu. Ya begitulah Bu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu dengan proses coaching tadi? Iya Bu, saya sangat senang Bu, padahal sebenarnya masih banyak lagi nih Bu, saya harus belajar dan belajar lagi jika saya melakukan coaching. Tapi saya merasa bahwa saya melakukan yang tersebut kurang maksimal, dan karena respon Ibu yang positif terhadap saya, maka saya sangat senang ini Bu. Puji Tuhan lah Bu, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah Bu, senangnya. Iya, memang begitulah Bu. Oke, baik Bu, selanjutnya. Ya, memang begitulah adanya Ibu. Oke, baik Bu Dewi, selanjutnya nih. Apa yang menjadi tindak lanjut Ibu setelah melakukan kegiatan coaching tadi Bu? Baik Ibu, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya harus banyak belajar lagi Bu terkait dengan coaching, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu, agar coach saya semakin dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya sehingga beliau dapat menyelesaikan masalahnya, seperti itu Ibu. Wah, saya mengapresiasi semangat dan itu sangat luar biasa buat Bu Dewi. Semoga Ibu nantinya lebih lihai lagi ya Bu ya, dan semakin luar biasa melakukan proses coaching sehingga semakin banyak rekan dan teman sejawat Ibu yang bisa menjadi coach ya Bu ya, dan ataupun Ibu bisa menjadi klien dengan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi masing-masing ya Bu Dewi ya. Baik Ibu, terima kasih atas doanya Bu. Baik Ibu, saya cukup demikian ya untuk perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga kedepannya itu Ibu Dewi dapat bertemu kembali dengan saya untuk berbincang-bincang yang dia masalah coaching dan coaching ini dengan materi-materi yang lain, dan sukses selalu buat Ibu Dewi. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Dewi ya. Terima kasih Ibu. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini ya Bu. Ibu juga semakin sukses ke depannya ya Bu. Amin. Oke Ibu, terima kasih sama-sama juga dan selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Ibu Emma.